Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bas Pemeliharaan Arek Surabaya. Melanjutkan video saya sebelumnya berkaitan dengan pembahasan uji soal matematika suprarasional. Kali ini kita bahas nomor 11 sampai nomor 20. Langsung saja kita mulai. Yang nomor 11 ya. Pertanyaannya, Ani membantu ayahnya memindahkan beberapa buku yang ada di lemari buku. Lemari buku tersebut terdiri dari 5 rak. Di masing-masing rak terdapat sejumlah buku, yaitu 10, 50, 40, 60, dan 90 buku. Berapa paling sedikit buku yang harus dipindahkan dari satu rak ke rak lain agar jumlah buku dalam tiap rak menjadi sama? Nah, jawabannya adalah yang C, 50. Pembahasannya, pertama kita hitung nilai rata-rata dari semua buku, ya. Berarti 10 tambah 50 tambah 40 tambah 60 tambah 90 dibagi 5 sama dengan 250 dibagi 5 sama dengan 50. Sehingga agar 5 rak tersebut terisi jumlah buku yang sama, masing-masing rak harus diisi 50 buku. Berikutnya, kita buat perkiraan pemindahan bukunya, ya. Ini kita ilustrasikan ada 5 rak, ya. Rak pertama isi 10 buku, rak kedua 50 buku, rak ketiga 40 buku, rak keempat 60 buku, dan yang terakhir 90 buku. Nah, supaya jadi 50 semua, nah ini yang 50 tetap ya. Nah, yang antara 40 sama 60 ini, rak yang isinya 60, 10-nya dibuang ke yang isinya 40. Nah, sehingga yang 40 semula isinya 40 jadi 50. Yang semula isinya 60 jadi 50. Nah, berarti ada 10 pemindahan buku dari rak yang isinya 60 ke rak yang isinya 40. Berikutnya tinggal yang rak paling bawah sampai rak yang paling atas. Supaya masing-masing isinya 50, maka rak yang isinya 90 dipindahkan 40 buku ke rak yang isinya 10. Nah, sehingga masing-masing rak isinya 50. Nah, berarti total pemindahan buku itu ada 10 tambah 40, ya, yaitu sama dengan 50. Nah, ini jadi jawabannya 50. Itu ya. Lanjut nomor 12. Pertanyaannya, Ahmad, Badu, dan Ciko adalah 3 bersaudara yang sangat rukun dan saling menyayangi. Rata-rata usia mereka bertiga adalah 10 tahun. Rata-rata usia Ahmad dan Badu adalah 11 tahun. Sedangkan rata-rata usia Badu dan Ciko adalah 12 tahun. Berapa tahun usia yang paling muda di antara mereka bertiga? Nah, jawabannya adalah A, ya, 6 tahun. Dari soal kita misalkan Ahmad itu A, Badu itu B, Ciko itu C, ya. Di kalimat petunjuk yang pertama, ya, rata-rata usia mereka bertiga adalah 10 tahun. Ini bisa diartikan bahwa A ditambah B ditambah C dibagi 3 sama dengan 10. Terus kalau 3 kita kali silang dengan 10, sehingga kita dapatkan bahwa A ditambah B ditambah C sama dengan 30. Ini persamaan yang pertama. Terus dari petunjuk yang kedua, rata-rata usia Ahmad dan Badu 11. Berarti A ditambah B dibagi 2 sama dengan 11. Kalau 2 kita kali silang dengan 11, maka kita dapatkan A ditambah B sama dengan 22. Ini jadi persamaan yang kedua. Terus dari petunjuk yang ketiga, rata-rata usia Badu dan Ciko adalah 12 tahun. Bisa kita tulis B ditambah C per 2 sama dengan 12. Kalau 2 kita kali silang dengan 12, kita dapatkan B ditambah C sama dengan 24. Nah, dari sini kita dapat 3 persamaannya, 1, 2, 3. Selanjutnya, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapatkan, ya, atau diperoleh persamaan 1 itu kan A ditambah B ditambah C. Nah, dari persamaan 2 A ditambah B itu 22. Maka di persamaan 1 A ditambah B-nya kita ganti 22. Jadi A ditambah B ditambah C kita ganti menjadi 22 ditambah C sama dengan 30. 22 kita pindah ruas jadi min, sehingga C sama dengan 30 dikurangi 22 yaitu 8, ya. Nilai C kita dapatkan 8. Lanjut. Berikutnya dari persamaan 1 dan persamaan 3 kita peroleh, ya. Persamaan 3 bunyinya B tambah C itu 24.
dimasukkan ke persamaan 1 sehingga A ditambah B tambah C, B tambah C nya kita ganti 24 ya. Sehingga kita bisa tulis A ditambah 24 sama dengan 30. 24 kita pindah ruas jadi min, A sama dengan 6. Nah, di sini kita sudah dapatkan dua nilai, C-nya sama dengan 8, A-nya sama dengan 6. Karena C8 A6 ya, kita bisa pilih antara persamaan 2 dan persamaan 3 untuk kita cari nilai B-nya. Andaikan kita pilih yang persamaan 2 ya. Dari persamaan 2 kita peroleh ya A tambah B, karena A-nya 6 berarti 6 tambah B sama dengan 22. 6 pindah ruas sehingga kita dapatkan nilai B sama dengan 16 ya, dari 22 dikurangi 6. Nah, dari sini kita tahu bahwa yang paling muda usianya adalah yang A, yaitu 6 tahun. Sehingga jawabannya adalah A, 6 tahun. Gitu ya. Lanjut pertanyaan yang ke-13 ya, soal yang ke-13. Pertanyaannya, jika X ditambah Z dibagi 0,7 sama dengan 2X, berapakah nilai Z per X jika diubah ke dalam bentuk persen? Nah ini, jawabannya adalah yang C, 40%. Nah, dari soal dikatakan bahwa X plus Z dibagi 0,7. Dibagi 0,7 ini sama saja dengan dibagi 7/10 ya. Dibagi bilangan 7/10 kita ganti menjadi perkalian, tapi dibalik 7/10 menjadi 10/7. Nah, langkah pertama kita rubah dulu bentuk soalnya menjadi X plus Z dikali 10/7 sama dengan 2X. Nah, 10/7 perkalian, pindah ruas, yang kali jadi bagi, yang bagi jadi kali, sehingga X plus Z sama dengan 7/10 dikali 2X. 7 kali 2X sama dengan 14 ya. X jadi 7/10 kali 2X kita rubah menjadi 14/10 kali X. 14/10 X. Nah, di sini ada dua variabel X ya. Yang di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan sehingga jadi minus ya. Sehingga nilainya menjadi atau persamaannya menjadi Z sama dengan 14/10 X dikurangi X. Nah, koefisiennya kalau X itu kan berarti 1 ya, nggak ditulis itu berarti 1. Berarti kita ngitungnya karena variabelnya sudah sama, seperti kita menghitung 14/10 dikurangi 1. 1 itu kita rubah menjadi 10/10 ya. 14/10 dikurangi 10/10 sama dengan 4/10. Sehingga Z sama dengan 4/10X. Kalau X-nya kita pindah ruas jadi bagi ya, sehingga jadinya Z per X sama dengan 4/10. Nah, yang ditanyakan dalam bentuk persen, maka kita tinggal ganti saja Z per X sama dengan 4/10. 4/10 nya kita kalikan dalam bentuk persen, ya kita kalikan dengan 100%. Nah, 4/10 kali 100%, 10 nyoret 100 ya, 100 bagi 10 itu 10, 10 kali 4, 40. Sehingga jawabannya 40%. Lanjut soal berikutnya, yang nomor 14. Pertanyaannya, Budia seorang pengusaha muda yang dermawan. Ia membagikan beberapa paket beras dengan kemasan 5 kg, 15 kg, dan 25 kg. Total beras yang dibagikan adalah 100 kg. Paling sedikit berapa paket beras yang dibagikan oleh Budia? Jawabannya adalah yang B, yaitu 6. Di sini karena pertanyaannya paling sedikit ya, berapa paket. Nah, logikanya kan kita bisa saja semuanya kita masukkan ke dalam paket yang 25 kg ya. Sehingga kalau 25 kg kali 4 kita cukup 4 paket saja ya, karena 25 kali 4 itu 100 ya. Nah, tapi berhubung di soal dijelaskan bahwa ia membagikan beberapa paket beras dengan kemasan 5 kg, 15 kg, dan 25 kg. Jadi harus ada yang 5 kg, harus ada yang 15 kg, dan harus ada yang 25 kg. Dan juga karena yang diminta ini yang paling sedikit, maka kita banyakin dulu. Yang 25 kg kita banyakin dulu ya. Mentok dia dikali 3, karena kali 4 nanti sudah 100, nggak kebagian yang 15 sama 5. Jadi 25 kita kalikan 3 sama dengan 75. Nah, terus kan kurang 25. Nah, yang paket 15 ini, 15 kg ini kalau kita kalikan 2 kan 30, lebih dari 100 kg nantinya. Karena 75 tambah 30 kan 105. Maka yang paket 15 kg ini
hanya bisa dikali 1. Ya, hanya ada satu paket. Ya. 15 kali 1, 15. Ini 75 sama 15 sudah 90. Nah, berarti yang terakhir, yang paket kemasan 5 kg. Kita kalikan 2. Sama dengan 10. Sehingga totalnya pas 100 kg. Yang 25 kg ini ada 3 paket. Yang 15 kg ini ada 1. Yang 5 kg ada 2. Sehingga total paket kemasannya ada 3 tambah 1 tambah 2. Yaitu 6. Nah, ini jawabannya. Gitu ya. Lanjut soal yang berikutnya, soal nomor 15. Pada tahun 2022, Pak Dedi berumur 36 tahun. Dan anak-anaknya masing-masing berumur 13, 6, dan 4 tahun. Pada tahun berapakah untuk pertama kali jumlah umur anak-anaknya melebihi umur Pak Dedi? Nah, melebihi umur Pak Dedi. Jadi jawabannya nanti yang A, 2029. Pertama kita bikin analisa dulu ya. Pada tahun 2022 ini umur Pak Dedi 36 tahun, ya kan? Umur anak-anaknya, ya, jumlah umur anak-anaknya ini maksudnya 13 tambah 6 tambah 4 sama dengan 23. Nah, gini. Terus misalkan X tahun kemudian umur Pak Dedi ini sama dengan umur anak-anaknya. Jadi walaupun yang ditanyakan itu jumlah umur anak-anaknya itu melebihi umur Pak Dedi, tapi kita cari dulu bentuk persamaannya, di mana umur Pak Dedi sama dengan jumlah umur anak-anaknya. Berapa tahun kemudian itu? Nah, kita misalkan dengan X. Nah, berarti pada X tahun kemudian umur Pak Dedi itu 36 plus X. Terus umur anak-anaknya kalau tahun 2022 itu kan 23 tahun jumlah umur anaknya. Berarti 23 ditambah 3X. Nah, di sini kenapa X-nya kok dikali 3? Karena anak Pak Dedi ada 3. Ya kan? Maka masing-masing kita jumlahkan 3, X tambah X itu sama saja disingkat menjadi 3X. Gitu ya. Kita dapatkan ini pada X tahun kemudian persamaannya menjadi 36 plus X sama dengan 23 plus 3X. Tinggal kita atur pembagian pindah ruasnya ya, konstanta dengan konstanta. 23 pindah ruas ke kiri jadi min, yang X pindah ruas ke kanan jadi min. Sehingga 36 min 23 sama dengan 3X min X. 36 dikurangi 23 itu 13, 3X min X itu 2X. 13 sama dengan 2X. Sehingga X sama dengan 6,5 tahun. Nah ini. Artinya 6,5 tahun kemudian umur Pak Dedi melebihi atau sama dengan jumlah umur anak-anaknya. Nah, kalau kita bulatkan 6,5 tahun kita bulatkan menjadi 7 tahun, otomatis jumlah umur anak-anaknya melebihi umur Pak Dedi. Nah, sehingga kalau tahun ini 2022 ditambahkan 7 tahun ketemunya 2029. Di tahun 2029 ini umur anak-anaknya sudah melebihi umur Pak Dedi. Itu ya. Lanjut soal berikutnya nomor 16. Berapa banyak bilangan bulat X sehingga X-nya ini lebih besar dari 200 tapi lebih kecil dari 300 dan X tersusun oleh angka genap saja. Nah, ini. Nanti jawabannya adalah yang C. Ini penjelasannya ya. Karena X ini memenuhi bilangan antara 200 dan 300 ya. Dan harus bilangannya itu genap tersusun oleh angka genap saja. Dilihat dari satuannya dulu ya. Kita mulai dari 200-an, bilangan 200-an. Yang tersusun oleh bilangan genap saja itu 202, 204, 206 dan 208. Jadi ada 4 bilangan. Itu 200-an. Sekarang kita lanjutkan ke 210-an. 210 itu tidak memenuhi kriteria karena ada angka satunya di situ 210. 1 ini angka ganjil, tidak memenuhi sifat angka genap
karena bilangannya harus tersusun oleh angka genap saja. Maka 210-an enggak masuk. Kita lanjutkan ke 220-an. Nanti yang masuk 220, 222, 224, 226 dan 228. Untuk 230-an enggak masuk karena 3 itu angka ganjil, maka kita lompat ke 240-an. Kita dapatkan 240, 242, 244, 246, 248. Lanjut ke 250-an. 250-an enggak masuk kriteria karena 5 itu angka ganjil. Maka kita lompat ke 260-an. Maka kita dapatkan 260, 262, 264, 266, 268. Lanjut 270-an. 270-an enggak masuk karena 7 itu ganjil. Maka kita lompat ke 280-an. Kita dapatkan 280, 282, 284, 286, 288. Untuk 290-an juga enggak masuk karena 9 itu bilangan ganjil. Sehingga mentok di sini ya, karena yang diminta itu kurang dari 300, makanya selesai di sini. Nah, totalnya ini ada 5 kali 4 yaitu 20 bilangan. Jadi di total 4 tambah 20 sama dengan 24. Jadi jawabannya 24. Lanjut, soal berikutnya soal nomor 17. Ahnaf dan teman-temannya berencana memberikan bantuan berupa seragam sekolah untuk korban bencana banjir. Setiap orang membawa 5 atau 6 baju. Keseluruhan terdapat 43 baju yang terkumpul. Ada berapa teman Ahnaf yang ikut menyumbangkan baju? Ini. Jawabannya adalah yang C. Petunjuknya ya, bahwa ada yang membawa 5 baju dan ada yang membawa 6 baju. Kita tinggal buat kombinasi penjumlahan 5 dan 6 yang menghasilkan 43. Nah, kita misalkan di sini ya, yang membawa 5 baju. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Ini sama dengan 25. Terus yang membawa 6 baju, 3 orang. 6 tambah 6 tambah 6. Dikalikan jadi dijumlahkan jadi 18 ya. Jika kalau dijumlahkan keseluruhan 25 ditambah 18 sama dengan 43. Nah, dari kombinasi ini dapat simpulkan bahwa yang membawa 5 baju ada 5 anak dan yang membawa 6 baju ada 3 anak. Jadi total kan 8 anak. Dan karena yang pertanyaannya itu ada berapa teman Ahnaf? Artinya Ahnaf enggak bisa dihitung. Yang ditanyakan hanya ada berapa teman Ahnaf. Berarti karena total ada 8 anak dan jika Ahnaf tidak dihitung, maka total ada 7 anak. Jadi jawabannya 7. Oke, lanjut yang nomor 18. Bangun PQRS merupakan sebuah persegi dengan panjang sisi 20 cm. Luas yang diarsir pada bangun PQRS adalah, nah ini. Yang ditanyakan yang diarsir saja ya. Ini bangun PQRS waktu persegi, di dalamnya ada suatu lingkaran. Nah, yang mana ada bagian-bagian lagi di dalamnya yang diarsir. Berapa luas yang diarsir? Yang diketahui hanya sisi persegi, yaitu panjang sisinya 20 cm. Jawabannya adalah yang D ya, 200. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, lihat di sini ya. Mula-mula gambarnya kan seperti ini. Yang diarsir itu ini ya. Seperti gambar ini. Nah, terus yang juring atas ini kita pindah ke juring putih yang kiri. Terus yang juring yang diarsir yang bawah ini kita pindah ke juring putih yang kanan. Sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini ya. Yang diarsir ada segitiga, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Nah, berikutnya untuk mempermudah lagi, yang kanan ini kita pindah ke segitiga putih yang di bawah ini, ya. Yang sini kita pindah ke sini. Sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini tambah mudah lagi nih. Nah, sehingga dari bentuk seperti ini tanpa merubah ukurannya, ya. Bentuk yang diarsir seperti ini itu ternyata sama saja dengan bentuk yang diarsir seperti ini. Nah, jadi kalau gini kan lebih gampang menghitungnya. Luas yang diarsir ini sama dengan setengah kali luas persegi. Kalau luas persegi atau panjang sisi persegi 20, maka luasnya kan 20 kali 20, 400. Nah, setengah kali 400 yaitu 200. Jadi jawabannya yang D, 200. Gitu ya. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 19. Lia, anak yang sayang dan perhatian dengan adiknya. Suatu hari, Lia menemani adiknya mewarnai gambar seekor burung.
adiknya ingin mewarnai kepala, sayap, dan ekor burung kakak tua dengan 3 warna yang berbeda, yaitu merah, biru, dan hijau. Dia mewarnai kepalanya dengan warna merah, sayapnya dengan warna hijau, dan ekornya dengan warna biru. Ada berapa banyak kombinasi warna berbeda selain dari yang sudah disebutkan? Nah, selain dari yang sudah disebutkan. Nah, dan apa jawabannya? Jawabannya adalah 5. Nah, penjelasannya ya. Kita gunakan aturan kaidah pencacahan ya. Dengan N itu 3. Itu pilihannya ada 3. Apa saja? Ada merah, biru, dan hijau. Terus 3 pilihan ini ditempatkan di 3 tempat yang berbeda. Bagian 1 kepala, bagian 2 sayap, bagian 3 ekor. Ketika kita mau mengisi bagian kepala, karena kita baru memulai ini, total pilihannya ada 3 warna. Nah, berarti waktu kita mengisi bagian kepala, kita ada 3 kemungkinan. Nah, terus kita berpindah ke kotak yang kedua, mengisi bagian sayapnya. Karena 1 sudah dipakai, 1 pilihannya ini, ya, N-nya semula kan 3, sudah dipakai 1 di bagian kepala, berarti tinggal 2. Terus di kotak yang ketiga, ekor, tinggal 1. Karena N semula 3, pilihannya ada 3, tapi sudah dipakai di 2 kotak sebelumnya. Nah, jadi setiap pengisian 1 kotak itu mengurangi nilai N-nya. Saya ulangi ya. Di kotak pertama N-nya masih 3. Di kotak yang kedua N-nya jadi 2, karena sudah dipakai di kotak pertama. Di kotak yang ketiga N-nya tinggal 1, karena sudah dipakai di kotak pertama dan kotak kedua. Nah, jadi sehingga kombinasinya 3, 2, 1. Totalnya kita tinggal kalikan aja, sehingga total kombinasi yang bisa dibuat itu 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, gitu caranya. Di sini ada jebakannya anak-anak. Pertanyaannya adalah, ada berapa banyak kombinasi warna berbeda selain dari yang sudah disebutkan? Selain dari yang sudah disebutkan. 6 ini adalah jumlah kombinasi warna berbeda keseluruhan. Nah, kalau dikurangi selain yang sudah disebutkan, ya, tadi kan merah, biru, hijau ya, maka dikurangi 1 kombinasi, maka disebutkan, maka jawabannya adalah 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, ini jawabannya yang A. Ini jebakannya, ini hati-hati ya. Kalau pertanyaannya hanya berapa banyak kombinasi warna berbeda yang bisa dilakukan, jawabannya 6. Tapi kalau ditambah selain dari yang sudah disebutkan, maka ya dikurangi 1, yaitu 5. Itu ya. Baik, soal yang terakhir nomor 20. Pak Ihsan seorang pengusaha mebel yang sukses dan dermawan. Ia hendak menyumbangkan 3 tipe sofa untuk sebuah lembaga pendidikan. Sofa tipe A, tipe B, tipe C. Dibuat dari potongan yang sama dengan lebar seperti pada gambar. Berapakah lebar sofa tipe C? Nah, ini gambarnya ya. Tipe A ada 3 persegi panjang besar, ada 2 persegi panjang kecil. Terus tipe B ada 2 persegi panjang besar dan 2 persegi panjang kecil. Dan tipe C ada 1 persegi panjang besar, 2 persegi panjang kecil. Tipe A lebarnya 300 cm, tipe C 220 cm, yang tipe C tidak diketahui. Jawabannya bagaimana ini? Nah, jawabannya adalah yang C. Caranya gini ya. Dari gambar sofa tipe A yang 300 cm ini, kita kurangi dengan gambar sofa tipe B. Nah, berarti kan ada 2 persegi panjang kecil. Ini habis ya. Dan dikurangi 2 persegi panjang besar. Nah, ini habis. Berarti tinggal 1 persegi panjang besar. Berapa lebarnya? Ya tinggal ngurangi. 300 dikurangi 220 sama dengan 80 cm. Nah, berikutnya yang ditanyakan kan tipe C. Tipe C ini terdiri dari 1 persegi panjang besar sama 2 persegi panjang kecil. Ini ya. Bentuk tipe C ini bisa kita hitung melalui tipe B dikurangi tipe yang baru tadi, yang 80 cm tadi ya. Sehingga kalau ini dikurangi ini kan jadinya tipe C. Tipe B 220, tipe yang baru tadi 80. Sehingga hasilnya sama dengan 140. Jadi jawabannya yang C gitu.
Oke, demikian untuk video kali ini. Bersambung di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.